sama untuk di limit trigonometri, berarti yang di limit adalah fungsinya berupa trigonometri, bisa sin, cos, tangen, dan kebalikannya. Nah, cara menghitung limit itu adalah sama, yaitu tinggal disubstitusikan karena itu adalah pendekatan. Nah, kalau disubstitusikan hasilnya adalah suatu nilai, di mana x-nya dimasukkan x yang untuk mendekati ya. Jadi kalau limit, misalkan limit x mendekati pi untuk sin x, ya ini tinggal dimasukkan saja. Yang didekati ini kan nilai pi. Nah, pi-nya dimasukkan untuk mengganti x. Maka kalau seperti ini kan diperoleh apa? Misalkan sin dari pi. Nah, sin pi itu hasilnya berapa? Oh, sin pi itu kan 180. Sama saja 180 derajat toh. Sinnya hasilnya bernilai 0. Seperti itu aja sebenarnya limit. Ya. Jadi, kalau kita diminta mencari limit ya substitusikan gitu aja. Nah, cuma memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ada bentuk ketidaktentuan gitu yang harus dihindarin gitu kan. Jadi kalau limit itu menghasilkan adalah bentuk tak tentu. Tak tentu itu yang seperti apa? Tak tentu ya. Tak tentu itu kalau diperoleh 0 per 0. Nah, itu yang harus dihindarin. Terus apa lagi? Tak hingga, tak hingga. Itu juga harus dihindarin gitu kan. Terus tak hingga per tak hingga. Bentuk-bentuk ini adalah bentuk yang ketidaktentuan yang harus dihindarin. Jadi bagaimana mencari limitnya? Ya yang membuat 0 per 0, tak hingga tak hingga per tak hingga, ini yang harus kita hapus. Nah, cara penghapusannya kalian bisa menggunakan beberapa bentuk trigonometri harus dirubah. Jadi kalian ingat rumus-rumus trigonometri itu. Nah, sebagai contoh pertama, kalau contoh untuk mencari limit ya, misalkan kalau limit untuk x mendekati 0 untuk sin x min cos x, ya caranya substitusi saja. Berarti akan diperoleh sin 0 min cos 0 gitu kan. Nah, sin 0 berapa? Hasilnya adalah 0 ya. Cos dari 0, nah ini akan menjadi 1. Berarti 0 kurangi 1 akan menjadi min 1. Nah, seperti itu ya. Itu adalah contoh mencari limit yang hasilnya pasti gitu ya. Nah, nomor 2 ya. Limit x mendekati setengah pi untuk fungsinya adalah sin 2x dibagi dengan cos x. Nah, kalau ini dimasukkan dengan cara substitusi ya, dengan cara substitusi akan diperoleh apa? Oh, berarti sin 2 kali setengah pi gitu kan, dibagi cos x nya diganti setengah pi toh, setengah pi. Nah, ini akan diperoleh apa? Oh, ini akan menjadi sin pi. Ini dibagi cos setengah pi. Nah, berarti sama artinya kalau pi itu kan 180 derajat gitu kan. Berarti ini sama saja sin 180. Sin 180 adalah 0. Cos dari setengah pi kan 90. Cos 90 juga 0. 0 per 0 ini tidak tentu. Maka ini harus dihindarin. Bagaimana menghindarinya? Kita lanjutkan berikutnya. Untuk menghindari supaya hasilnya adalah ketidaktentuan tadi bisa dihindarin, maka harus ada perubahan. Jadi kalau tadi adalah limit ya, jadi kelihatan ya, limit x mendekati setengah pi untuk fungsinya sin 2x dibagi dengan cos x. Maka ini dirubah supaya yang membuat 0 per 0 itu kita hapus, dihilangkan. Maka untuk limit
X mendekati setengah P. Nah, ini dirubah. Sin 2X itu kalau dilihat bisa dirubah dalam bentuk lain ya. Jadi kalian ingat kalau ada sin 2A ya, itu sama artinya apa? 2 sin A dikali cos A ya. Cari ya itu ya. Nah, itu ya kelihatan ya. Jadi sin 2A sama dengan 2 sin A kali cos A. Maka kita gunakan bentuk itu. Maka bentuk ini sin 2X ini akan menjadi 2 kali sin. Nah, di sini disesuaikan sin X gitu kan. X sin X dikali cos X. Ya, terus cos X-nya tetap. Nah, ada bentuk yang sama atas dan bawah, inilah yang harus dihapus ya. Jadi ini dihapus yang sama ini. Berarti dibagi gitu kan, dapat 1. Maka bisa kita lanjutkan. Limit X mendekati setengah P. Nah, ini tinggal apa? 2 kali sin X. Sekarang dengan cara substitusi, maka akan diperoleh 2 kali sin setengah P. Akan menjadi 2 kali sin setengah P. Setengah P itu kan 90. Maka sin 90 kan 1. Maka diperoleh nilainya 2. Contoh soal ketiga. Kalau limit X mendekati setengah P, untuk fungsinya cos kuadrat X dibagi dengan sin setengah X dikurangi cos setengah X dikuadratkan. Nah, ini kalau dimasukkan, maka hasilnya adalah 0 per 0. 0 kuadrat ya kan, masih 0 per 0. Maka ini harus kita hindari. Bagaimana menghindari? Maka harus ada yang dirubah. Limit X mendekati setengah P. Nah, kalau perhatikan yang di atas biarin dulu. Ini akan di cos dari kuadrat X dibagi, nah ini kita kuadratin. Maka akan menjadi sin kuadrat setengah X dikurangi 2 kali ini ya, berarti minus 2 kali sin setengah X dikali dengan cos setengah X. Nah, minus dikuadratin berarti kan menjadi positif plus dari cos kuadrat setengah X itu. Nah, kalau kalian perhatikan ini ditambah ini, karena ini sama setengah X, ini setengah X, dan cos sin kuadrat ditambah cos kuadrat, maka dia akan menjadi 1. Nah, ini akan menjadi limit X mendekati setengah P. Ini biarkan dulu, cos kuadrat X ini ditambah ini kan menjadi 1, berarti menjadi 1 min 2 kali sin setengah X kali cos setengah X. Nah, kalau bentuk dari ini itu bisa memakai yang bentuk rangkap, boleh, atau pakai yang perkalian juga bisa. Nah, saya coba pakai untuk yang rangkap. Kalau di sini, kalau misalkan kita punya 2 sin A kalikan cos A, itu kan sama dengan sin 2A. Nah, cuma di sini kan hasilnya pakai setengah, berarti bisa kita cari limit X mendekati setengah P. Di atas biarkan cos kuadrat X ini 1 min, jadi 2 kali dari setengah, berarti akan menjadi sin dari 2 kalikan setengah kan 1, berarti sin X itu ya. Nah, terus kemudian ini limit X mendekati setengah P. Nah, ini dirubah, ini diubah supaya bentuknya sama, diubah menjadi sin ya, boleh. Berarti akan menjadi 1 min sin kuadrat X gitu ya, dibagi 1 min sin X. Ini tidak bisa langsung dicoret karena ada kuadrat, maka bentuk ini kita rubah. Diingat kalau bentuknya adalah A kuadrat min B kuadrat sama dengan apa? A min B kali A plus B, pakai itu ya. Maka
Maka ini akan menjadi limit X mendekati setengah Pi. Ini kita rubah 1 min sin X, dalam kurung 1 plus kawannya sin X. Nah ini ada yang sama, 1 min sin X. Maka ini bisa kita sederhanakan 1 dengan 1. Maka tinggal kita cari limit X mendekati setengah Pi untuk 1 plus sin X. Ini maka tinggal substitusi X diganti dengan setengah Pi ya. Berarti ini kita masukkan, berarti akan menjadi 1 ditambah sin dari setengah Pi. Nah ini akan diperoleh 1 plus sin berapa, sin setengah Pi kan sin 90, berarti sin 90 adalah 1, maka hasilnya adalah 2.